Yo 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 yo, selamat datang di podcast Nubi Sabi. Kita semua Nubi yang mau jadi Sabi. Biar nggak jadi kayak begini nih guys. Lu siapa guys? Lu siapa? Duduk di mari. Kemarin kan pas di stasiun abangnya udah nanya. Oh iya. Oh jadi ini musisi jalanan. Kan tukang kopi. Oh tukang kopi. Guys, perkenalkan, gue Faisal Satif, wedding photographer, commercial videographer, agak ini melenyit. Maklum capek kerja, abis di endorse. Sombong dikit guys. Jadi, ntar ya gue cerita background dulu nih. Mumpung ada bu gurunya, gue pamer dulu nih. Bu Alda, mohon izin, saya pamer dulu di depan kamera. Jadi guys, gue hari ini tuh abis ke suatu toko brand. Akhirnya kita mau mengadakan kerjasama. Jadi sebuah konsistensi, gue rajin ngepost, gue rajin mencitrakan gue punya anak PKL, dan ternyata suatu brand tertarik sama gue untuk menjadi seorang KOL. Jadi kita akan membicarakan agreement banyak sekali, dan itu terima kasih untuk anak-anak PKL dari Wirabuana dan Metek yang saat ini lagi. Karena guys, ternyata anak SMK itu dia bisa sangat berguna, bermanfaat sekali. Seperti yang kalian lihat nih, lightingnya keren banget, dramatis, ada shadow segala macem tuh. Backgroundnya apa namanya tuh, jendela gua jadi penuh art, karena Mas yang di sini tuh bukan tukang kopi, bukan musisi jalanan, tapi dia adalah seorang seniman. Jadi dia ini pelukis, terus juga ya tukang las. Jadi tukang las apa bahasa kerennya apa Dun? Tukang las apa bahasa kerennya? Welder tuh, seorang welder juga. Dia ini lulusan IKJ, lulus kan? Lulus. Nyogok berapa? Alhamdulillah. Nyogok. Oh enggak nyogok. Jadi ini seniman guys. Jadi ya ini anak-anak PKL ini, mereka tuh berhasil membantu seorang bapak-bapak ini mendapatkan penawaran menjadi seorang KOL. Itu keren banget. Sekali lagi terima kasih guys ya. Jadi gue terima kasih di depan kamera. Mudah-mudahan kalian juga bisa menyusul mengikuti jejak bapak-bapak ini, karena kalian semua punya kemampuannya. Tinggal udah bisa, udah jago, tinggal apa yang kurang? Maunya yang kurang. Ayo lebih mau lagi. Oke deh, kalau gitu pencitraannya cukup. Langsung aja gue ngobrol nih sama, boleh Mas, namanya siapa Mas? Buat teman-teman yang lain mungkin belum tahu nih. Abang belum kenal. Saya kan udah kenal. Kita kan teman SD. TK malah ya. Oh iya, TK. Ibunya saudara. Gimana? Namanya siapa? Masa gua kenalin diri sendiri? Lu kenalin. Oke, namanya Semut, Muces. Pengennya dipanggil gitu, padahal mah gua nggak pernah manggil dia begitu. Jangan itu. Oke, jadi ini ada Mas Semut. Mas Semut mungkin boleh kasih tahu nama aslinya? Nama asli itu doa orang tua lo tuh. Iya. Darah Adi Utama jujur. Nah, cari sendiri. Itu maknanya. Oh, itu ininya. Iya. Oke. Jadi cari sendiri darah pertama jujur. Darah pertama jujur. Iya. Tuh, kalian cari sendiri tuh. Kalian translate ke bahasa apa? Sansekerta. Jadi Sansekerta. Jawa, Bahasa Indonesianya Jawa, itu anaknya. cari bahasa Jawanya gitu. Oke. Kalau profesinya apa nih Mas Semut? Saya kebetulan saat ini Presiden Direktur PT Palugada. Oke, Presiden Direktur PT Palugada. Iya. Apa lo mau gua ada? Bisa terima anak PKL nggak? Jangan Bu, jangan. Lebih tidak terkontrol Bu. Apa lo mau gua ada? Oke, serius ngerjain apaan aja Mang? Macem-macem. Makanya apa lo mau? Lo mau apa? Oke. Gua ada nih. Open BO. Bisa. Oh bisa. Diusahain. Oh, jangan ya kan? deh, ada bu guru maaf, nggak kekontrol omongannya. Open BO Ntar itu dicap lagi nih bapak-bapak. BO ini sih? apa ini ngajarnya? Booking order. Belajar online. Booking order. Lo nggak jangan. Oh itu istilah belajar online ya? Istilah ini kalau kita lagi mau belanja tuh booking order. Nah itu kan Tokped ya? Iya. Oh itu sensor tuh, tet, ada bunyi ya, tet gitu. Oh nggak apa-apa, kita masih belum ada agreement apa mana-mana. Jadi apa nih? Contohnya Palugadanya apa nih? Biar teman-teman ini lebih. Ya, ada yang mau cari baut, kita punya. Serius? Iya, ada yang mau cari makanan anjing, kita punya. Ada yang mau cari apa lagi yang aneh? Oh kemarin tikus putih. Tikus putih ada. Serius lu? Ada. Katanya kemarin omsetnya sampai 2M ya? Bisa ada temen ada. Ada yang mau cari ini traktor beko, kita ada. Oke. Ya ada yang mau cari talent buat foto model, banyak. Oh, banyak juga. Banyak sekali. Jodoh. Mau? Yang lain ini. Gak oh bisa. Ibu Alda mungkin. Oh udah ada. Okay. Udah ada. Jangan kalau udah ada jangan. Yang belum ada aja kita cari. Oke, belum ada. Pokoknya Palugada. Serius apaan? Yang ini deh, apa? yang lu lulus dari mana? Gua lulus dari SD. SD. Tugas 10. SD Tugas 10.
SD, SMP. Dari SMA. SD, SMP sih guys, nih biar teman-teman lebih tahu. Dia udah kayak Kelihatan begini kesini apa bentukannya. Kesitulah itu TV. Oh, gitu. Kameranya sono. Kita harus lihat kamera nggak? Iya Oh, iya. dong. Gitu deh guys. Dia ini dari SD kelakuannya udah begini. Bentukannya juga udah begini, udah berkumis juga. Belum SD. Oh belum. Belum. Udah kurus, masih kurus sampai sekarang. Iya, udah. Jadi dia tuh waktu SD udah bawa jeep, setir kiri. Bukan gue loh yang ngomong. Tangkep aja pak, udah ngelanggar hukum dari SD. ya. Naik motor juga motor laki yang gede. Apaan mereknya dong? Oh, bukan, nggak gede itu motor. Gede motor laki lah. Motor dinas bokap itu plat Ya, merah. plat Hondawin, oh iya, Hondawin. gara-gara plat merah berani jadinya. Iya. Ya. Oke. Kan di komplek di kampung keliling. SMP juga udah mulai kita satu SMP sering dipanggil guru. Sering nggak? Nggak pernah. Oh nggak pernah. Sama Pak Mijo pernah ditampar nggak? Pak Mijo? Nggak pernah. Pak Cilok. Apa Cilok sayang sama saya? Oh serius? Iya karena kan jago main gitar, Oh jago iya. gambar. Pak Cilok tuh jadi guru seni kita guys, guru SMP. Ya kan gini. Yuk. Terus sering ditampar, terus nggak pernah ditampar. Nggak pernah. Tertarik sama lo karena lo seniman banget Enggak gitu. juga. Sebenarnya karena gua itu aja. Ini Cincin ngikutin doi nih, ngikutin Pak Cilok nih. Oh iya nih, Cilokism. Tuh kalau ditampol guys sakit banget guys. Dulu ada guru. Karena pakai Masih hidup nggak? cincin. Masih hidup nggak? Sehat lah mau ngomong. Iya mudah-mudahan kita doain sehat. Jadi Pak Cilok atau nama aslinya Pak Bu Hafni ya. Iya, Bu Hafni. Nah itu guru kita guys, dia guru seni, ngajarin main suling, main apa tuh. Gue kira nggak jadi main sulap, jadi kobuser. Pokoknya guru seni kita yang cukup killer kalau anaknya bandel tuh dijitak pakai cincin yang segede gaban gitu. Mungkin anak-anak sekarang nggak pernah ngerasain itu karena kalau ditampol nanti langsung lapor, sosmed. Gitu nggak? Gitu nggak? Enggak. Oke Bu, silakan ditampol. Ayo. Nah itu terus, nah ini lu kenapa disenengin sama dia? Oh gini, jadi pertama katanya gambar gue bagus. Oh gambar lo bagus, Padahal gambar apa enggak. saat itu? Padahal nggak bagus juga. Kan ngajarinnya dulu apa namanya gambar yang pakai perspektif gitu ya? Ya pakai perspektif itu kan ya nggak tahu ya buat orang, kalau menurut gue sih mudah aja gitu orang. Mudah, buat gua mah susah lah. Kan cuman gitu, satu titik hilang, dua titik hilang, tarik garis, udah Oke. gitu, beres. Emang lo orang tua ada darah seni juga? Nggak tahu deh gue juga. Lah? Gue keluarga Bokap semuanya lo apa? itu. PNS ya? Iya, bokap nyokap PNS. Keluarga semua kalau nggak jadi tentara ya jadi PNS. Udah cek jadi akte, polisi. apakah benar kandung gitu? Itu dia tuh katanya waktu gua kecil katanya dulu gini ya kan, kamu tuh sebenarnya dulu ditemuin di situ di bak sampah, cuman karena kasihan jadi kita rawat katanya gitu. Oke, jokes bapak-bapak. Nggak kena. Nggak kena ya? Nggak kena. Belum Jaraknya lahir. Jauh. Jauh. Coba Kalau lagi, ibu, coba lagi. pernah nggak digituin? Oh pernah. Oh kena. Berarti seangkatan ya. Masih selevel. Seangkatan. Nggak kok mukanya mirip sama nyokap lo. Ya kan. Gini guys. Terus abis itu SMP disukai sama guru seni. SMA kalau kemana? Kita berpisah nih. Gue masih SMA 98. Lu Gua mental deh pokoknya deh di Jakarta Timur juga. Oh gitu ya. biar makin mirip sama kaktus. Oh gitu. Nah. Oh baik. SMP. Oh iya benar kita deh. Biar makin mirip. Tapi dia gimana? Nah, Oh, ya deh. Dul, gua gerah dul pakai Gue beginian disuruh dul. cerita terus, masa terus? Cerita aja bos, cerita. Oh, iya. Biar keren lah. Tar gerah dulu. gua. Nih, nanti kalau Nah, asik nih. nanti kalau gua expose bahaya loh. Apanya? Ini ruangan sebesar ini tuh harusnya AC-nya 1000 PK. Oke, siapapun Bos. yang berminat menjadi investor silakan kirim pesan ke message Langsung. sini. Tulis ya Ul ya. Nomor WhatsApp gue sini Ul. Jangan pakai lama. Karena anak PKL gue banyak guys. Gue sudah dikenal sama beberapa sekolah di Depok. Jadi kalian bisa ya bantu-bantu dikit lah. Buat sekolah-sekolah di Depok yang mau studentnya PKL di sini boleh sumbang AC. Bohong ya? Dijamin Bohong apa udah? dijamin pinter Oh, nggak? dijamin pinter. Oh, jamin. pinter ini tuh bisa Ini nge-set langsung lighting tunggu, tunggu, kayak tunggu. begini, Ini luar didatengin biasa. orang-orang gila kayak gini. Enggak gila dong. Terus Eh, kita aja ngomong dari tadi nggak ada intinya Dol. Oh, iya, iya, mood, udah. mood ya. Oh iya. Jangan itu kalau di luar tuh orang tahu gua nama gua semut. Semut. Ya jangan Semut iya. halus apa semut rang-rang? Iya, pokoknya semut lah. Oke. Kan jadi kan filosofinya bagus kan. Oke. Semut kan kalau ketemu tuk berhenti salaman, Oh, kita belum salaman. kan tadi udah. Udah ya? Iya. Oh, udah. Semut bukannya antuk-antukan gini? Enggak, semut itu kan binatang yang suka bergotong royong. Nah, Oh, bener juga. Oh, filosofinya segitu dalamnya. dalam tinggi.
Jadi kan kita kan sebagai warga negara Indonesia yang baik dan benar, yang baik dan benar. Iya. Terus semut juga tuh dia bisa ngangkat berapa kali berat badannya ya? Kalau nggak salah 1000 ya. Kata buku, Oke, kata kata buku buku. Saya juga belum pernah sendirinya. Berarti walaupun Membuktikan kecil dia kuat. Ya moga-mogaan sih begitu ya. Dan selalu gotong royong. Selalu gotong. Oke, Sebenarnya sekian kan gitu aja gotong guys royong. podcastnya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, SMA kemana? Hah, SMA? Oh, SMA. Lu lulus apa sekolah apa jadi gembel? Sekolah. Serius? Sekolah. Bisa apa? SMP aja udah bandel. Sekolah tapi ya sekolah-sekolahan. Pokoknya masuk tiap hari absen hadir ada gitu. Ya kan? Ya pelajaran masa kita dari 100% pelajaran itu guru ngomong ngoceh ngalur ngidul bisa 20-15%-nya aja kita nggak masuk sih ya kan? Oke. Ada lah 1-2. Jurusan apa dulu? Lupa. Jurusan apa? Saya ikatan pelajar santai. Oke. IPS. IPS. Kalau zaman kalian tahu nggak sih IPS atau IPA gitu? Ada yang tahu nggak IPS IPA? Jadi pakai terus nggak apa-apa. Nggak tahu. Iya serah lo. Oh, ya udah, nggak yang lo merasa ganteng aja. Kalau gua kan Kalau gue sih mau begini mau ganteng terus. Enggak, gue Oke aja. dibanding tamu-tamu gue yang kemarin gue merasa lebih pede loh. Gue lebih proper gitu. Oh, gitu ya? dilihatnya. Iya. Makasih ya. Saldo kirim terus. Oke, siap. Pansos nih biasa. SMA IPS. Ke Baduy dong. Oh, Ke Baduy. Zamannya dulu kan PKL-nya atau apa istilahnya ya? Ibu Alda apa istilahnya? Mungkin masih ingat. Waktu SMA kita tuh Ibu Alda SMA. magang. SMK juga ya Ibu ya? magang, KKN, kuliah kerja nyata kalau Enggak. kuliah. Apa sih? Apa sih? Tahu nggak lo? Study tour. Oh iya, study tour Masa istilahnya. pinteran kita daripada sampai Lo ke Baduy? Hah? Enggak. Belum sempet. Terus kemana? Ya udah di situ aja di sekitaran SMA negeri. negeri dong, negeri. Berarti pintar. Soalnya guys. orang tua gua nggak mampu biayain kalau di swasta kan. Iya, tapi kan harus pinter juga. Iya, SMA negeri berapa? SMA negeri 42 di apa namanya, di Halim. Wih, dia anak kolong nih. Kalau Luar biasa. tinggal situ juga tuh. Mainnya sama ini dong. Main sama kuntilanak, tau nggak tuh Halim tuh. Kalau udah lewat maghrib nih, apalagi gerimis nih, udah jalan kaki kan pulang tuh. Pohon pisang. Setan lo udah mati gua. Iya, kuntilanak mulu isinya. Ngeri serem-serem. Gak serem. Beneran sekolah apa main-main Sekolah, doang dulu? sekolah. Enggak, lu dulu beneran sekolah apa main-main? Iya, sekarang kan sekolah zaman sekolah kita sekolah sebagai murid yang baik gitu kan. Kita kan harus menunaikan kewajiban kepada orang tua. Ngerjain Sebenarnya PR. itu doang, Ngerjain PR. Ngerjain PR umumnya nggak pernah, jadi karena kita hubungan baik sama teman-teman sekelas, terutama yang perempuan-perempuan, suka kita jajanin permen kan. Oke. Begitu kita datang kita pasang muka gitu kan. Kenapa Mut? Aku belum ngerjain PR. Sini ya, akhirnya dibikinin. Mau PR. tuh? Mau. Ya Allah, kalau gue mah gue sabit nggak gue kalau begitu. Iya. Ada yang mau nggak cowok kalau muka dia gitu bakal ngerjain PR nggak? Tuh kan? Oh gitu. Kok mau waktu Oh itu? lu nggak asik berarti, angkatan lu nggak asik. Angkatan gua asik. Kalau bentukannya Nicola Saputra gitu atau siapa artis yang ganteng gitu mirip-mirip Loh. K-pop Jeffrey Nicole. Loh, ini kan bukan perkara ganteng nggak ganteng gitu, ya kan? Lalu? Ini perkara hubungan personal antara satu dan yang lainnya gitu kan. Makanya sama temen baik-baik semua gitu. Ini gue cerita aja nih. Gimana? Dulu ada temen gue di MA juga, ya jangan SMA deh, gitu. Yang agak panjang lagi SMP, tapi gue nggak inget baik-baik semua temen SMP gue. SMA juga baik-baik. Ya adalah pokoknya dalam satu pergaulan gue, dalam satu kelas itu pasti ada satu anak yang pinter banget. Ada dong. Bener banget, ada. Terus tapi ketika dia pinter banget, terus dia nggak mau kasih contekan gitu ke pelit temennya, gitu. nggak asik tuh udah. Udah gitu aja, pokoknya itu nggak asik. Oke, jadi lo mencari yang asik deh. Iya, yang asik-asik aja. Kasih gitu. permen aja dibuatin PR. Sekarang biar kita kasih contekan, dikasih nilai dia lebih bagus ternyata daripada kita, tapi dia nyontek. Gitu. Ada apa-apa, ada contoh soal asli di luar gitu, dia nggak mampu selesaikan, kita mampu selesaikan karena kita lebih bisa pintar daripada dia gitu. Kan gitu. Terus kasih tahu aja nggak apa-apa. lulus SMA tepat waktu. Guru bingung, aduh salah gua nitip anak PKL di sini katanya. Ternyata dikenalinnya sama orang-orang begini. Kalau bisa jangan nyontek, kalau bisa jangan nyontek gitu. Oke, habis lulus SMA ngapain? Habis lulus SMA disuruh daftar itu kan apa namanya UMPTN dulu namanya. Ujian masuk perguruan tinggi negeri. Lu masih ada niat kuliah?
sebenarnya gue nggak kepengen kuliah begituan, gue nggak pengen sekolah begituan. Terus Ya udah terus kan ya udah ikutin aja formalitas orang tua ya, nyenengin nyokap bokap. Terus pagi-pagi tiba saat pengumuman tuh pagi-pagi nyokap udah ribet tuh beli koran. Aku tidur aja, gue udah tahu orang gue isi juga cap cip cup ke lubang kuncup kan, ngitung kancing kan. Daftarnya di mana? Ya kalau nggak salah waktu itu kan dekat rumah, jadi UI aja. Ya kan, impian nomor semua 1. orang deh. Nggak impian sih, gue nggak kepengen Oh, juga, nggak kepengen juga. Oke, terus? Bagi gue, menurut gue nggak penting lah gitu. Oke. Karena gue apa ya? Nggak penting, ijazah tuh nggak penting. Oh, udah punya mindset kayak gitu saat itu. Nggak penting ijazah. Oke, terus? Yang penting lu bisa berbuat apa gitu, buat lu bisa ngapain ya. Kalau kerja kita jualan kopi juga dapat duit kan. Bener juga. Tapi kan orang tua juga kan nggak kepengen anaknya sekedar jualan kopi. Benar. Jualan kopi tapi yang bagaimana. Nah maka supaya nggak cuma sekedar jualan kopi, nah kopinya disekolahin. Jadi kopinya jadi ada value-nya. Oh iya. Ya, padahal sama aja gitu, kopi-kopi juga. Iya, gitu. padahal modalnya Kopi- goceng-goceng, Iya. 3.000 juga tapi bisa dijual 30.000. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi minterin anak supaya anak pinter, habis itu si anak pinter itu bisa minterin orang. Wih, cakep Bisa tuh. bukan membuat orang pintar ya, tapi dia ngakalin orang gitu. Gimana maksudnya? Ini lu disekolahin nih, Ah. ya kan? Lu disekolahin. Ah. Terus lu kan pinter. Kepintaran lu itu buat minterin orang, bukan untuk memintarkan orang. Oh, minterin. Untuk ngadalin orang. Oke. Nah, Culein gitu iya, ya. kurang lebih Oke, begitu. oke. Itu jahat sih tuh. Iya, makanya buat ya. Kayak ini tempat Kalau- PKL ada Kalau mau namanya. jahat nggak usah diajarin, kita manusia udah dari lahir, udah pasti punya sisi jahat tuh. Nggak usah diajarin lagi, nggak usah sekolah lagi kalau mau jahat. Bener nggak? Makanya ada agama ya. Oh, salah gua. Enggak, Maaf, enggak. Konslet. Enggak. Salah gua nanya bawa Iya, konslet, iya. jangan-jangan. Ntar malah omongannya gua di-ban lagi. Enggak juga. Tapi Ada tapi bubur kayak lagi tapi jangan- benar. Iya. Ya, itu Nggak usah itu dibahas. perlu, Ya, itu- lanjut. itu perlu. Konslet ntar Oh, omongan iya, lu. konslet, ya. Nah, lu habis lulus SMA, gimana tadi diterima apa enggak? Gua lulus SMA kan. Kena kopi error deh. Kopi error. Kopinya nggak ada apa-apaan kan tuh, siapa yang buatin tadi tuh? Lu nggak kasih sianida kan? jangan masih berharga ini buat ini istrinya. Iya nih, gua satu aja saran sebenarnya sih ini Apa tuh? intermezzo aja. Ya, boleh. kan? Masukan kita menerima Iya, ini kritik kan settingan evaluasi. udah bagus. Oh, keren banget tuh. Gitarnya ada, ya kan. Terus ada AC. Terus nanti lo panggil tukang bangunan. Tuh atas jendela tuh, bolongin dikit gini. Buat? Lo kasih exhaust. Jadi bisa. Wah, kebetulan anak saya masih kecil. Ya makanya sering exhaust main sana ke kesini. depan. Enggak. Oh sering main kesini ya? Iya. Oh ya jangan deh kalau bayi ya. Istri gua galak. Oh galak. Istri lu pernah diapain? Wah, mau ngomong jorok ada beguru, nggak enak nggak jadi. Jewer ya? Galak. Enggak, Mbak lu disayang. diomongin mbak galak mbak. Parah. Terus apalagi yang mau Iya, ditanyain? diterima apa enggak? Orang belum kelar, Oh belum ya udah diterima kan apa nggak, enggak? udah tuh kan gue tidur kan. Gue tidur aja. Waktu itu koran ya, pengumuman. Koran kan. Belum ada Koran tuh, Kompas. internet masih mahal tuh. Langsung. Bangun. Nah, Gitu. terus? Apaan sih gue bilang gitu. Apaan sih bu gitu kan. Ini lihat dulu pengumuman nih, coba mata mama nggak kelihatan nih katanya. Udah nggak ada, gue bilang gitu kan. Ngoceh dong. Ngoceh. Udah terus gue nggak hopeless juga sih, biasa aja. Nggak kuliah nih gue nih. Kan teman-teman gue kuliah semua tuh. Iya. Ada yang terima di kampus A, B, C gitu. Iya. Nah, terus gue, Wih, gue juga diterima dong. Lu Iya. nanya gue dong. Oh iya, lu biar di gue mana? bisa pamer sama bu gurunya. lu di mana? Tanya dong, tanya. Di mana? Lu diterima Sal? Lu gitu. terima di mana? Waktu itu sih awalnya coba-coba ya. Hah. Terus gue baca di koran, kok nggak ada nama gue. Wah, gue jadi pengangguran nih. Karena buat sekolah swasta, orang tua gue saat itu nggak mampu. Terus udah gue pulang, lesu. Akhirnya gue jadi pekerja. Paling gue mikirnya jadi OB gitu di KFC, di Setara gitu. Nggak apa-apa juga. Iya, nggak Nggak apa-apa. juga, Cuman itu bagus juga kok jadi OB. ya waktu itu kurang keren aja dong, emut. Terus Iya. gue lihat lagi ke rumah lunglai lesu, ternyata nyokap gue, tetangga depan rumah gue yang ngasih selamat. Sal, selamat dia diterima. Terima apaan, orang nggak ada namanya. Ternyata gue masuk di IPB. Oh iya lu IPB ya, gila lu pinter banget lu. Ya di IPB lu. Langsung kita kasih patahannya, Apa tapi tuh? DO. Oh nggak apa-apa, tapi kan
Sempet kan? Ya Bu Guru jadi tahu gue orang DO. Iya, Salah naruh lagi di PKL di sini. IPB, Institut Pertanian Bogor. Bogor. Mantap. Drama gas. Jadi gue sampai semester 7 cabut karena mau jadi gara-gara lu nih gue beli gitar. Gara-gara gue jadi berhenti kuliah. Gue disalahin tuh, tapi kan bukan itu ininya. Apanya? Apaan lagi coba pembelaannya apa? Bokap gue mau ngebakar gue. Bukan, dia minta dibakar di atas alma mater IPB gara-gara gue berhenti kuliah. Gara-gara lu ngasih gue gitar. Gitar 700.000. Tuh, kan gue salah-salahin. Makanya orang tuh jangan ini dong, jangan mudah terpengaruh sama orang dong. Jadi punya pendirian, kita harus punya pendirian. Oh gitu. Gitu. Kayak gue dulu lulus SMA, kamu daftar itu gih polisi, oke? Kamu daftar itu gih tentara, oke? Zaman itu masih gampang. Ya maksudnya ya sekarang juga gampang. Artinya gampang kalau semua tes lulus gitu. Iya. Apalagi kita keluarga besar di situ kan, ya gitu. Kamu gitu, terus gue nggak mau gitu. Jangan deh. Jangan. Kenapa emangnya? Saya pengen ngerasain gondrong. Wah, dimaki-maki. Kamu gitu. Ya udah begitu. Nggak jadi masuk, nggak jadi bergabung ke situ. Padahal hati kecil seneng lah. Ya kan? Cuman gini, abang gua udah tentara. Mamang gua, uak gua udah polisi, udah ini. Bapak ibu gua PNS. Terus ini sakto keluarga ini gak ada yang gondrong apa gimana gitu pikiran gua tuh. Ya kan? Hanya pikiran pengen gondrong aja tuh. Iya gondrong dong gitu, gondrong dong biar kayak Axl Rose. Nih nggak ada yang berhasil ngedapetin brand sampo apa nih, keren banget nih, gondrong udah insert nih langsung nih. Siapa? Iya kalau tadi lo gondrong dong, terus bilang sampo ini untuk gondrong. Gitu. Kan langsung iklan gitu, iya, nggak ada ya. Coba tolong brand sampo kalau mau samponya lebih laku lagi diiklanin di channel ini, saya jamin. Tapi rambut gue begini gimana mau laku? Iya kan bisa pakai wig, bisa kan banyak yang Pak Doyok kumis. Kan bisa gua buat nyampein kumis atau habis disampoin kumis gua gitu kan. Oke, lanjut. Nah, terus apaan? Lu nanya apa sih? Kan, tadi kan udah lemah. Bukan, iya gua gitulah biasa. Iya nggak mau jadi angkatan, iya, terus kemana? Ya udah, gue karena gue nggak intinya sebenarnya gue nggak suka lagi disuruh-suruh pakai seragam. Oke, karena kita SD, SMP, SMA seragam terus seragam terus. Bahkan TK kita kan dulu TK namanya kalau gue nggak salah inget Harapan Putra Utama tuh. HPU, jangan HPU dong ya. HPU. HPU itu kan kita pakai seragam juga, ya kan? Emang iya? Iya, gue inget udah. Masa gue nanti terus gue kerja itu jadi apa? Gue suruh pakai seragam lagi gitu kan. Bosan banget, bosan kali di bahaya kan. Gitu, gondrong nggak bisa. Begitu gue cari akal. Dah, gigi gue goyang. Apa hubungannya gigi goyang sama gondrong? Kalau mau masuk ke mau masuk ke itu tuh nggak boleh, gigi tuh harus bagus. Kalau mau masuk angkatan tuh gigi harus bagus, dicek semua ya. Dicek semua, di ronsen pokoknya nggak boleh ada bekas patah tulang apa gitu loh. Ya kan fisik harus mendukung. Kenapa? Iya kan mau bela negara. Masa polisi ompong malu-maluin ya kan? Itu dia jawabannya. Malu-maluin, nggak boleh malu-maluin, fisik harus bagus kan. Masa polisi gendut? Terus gigi gua. Masa polisi gendut? Hah? Masa polisi gendut? Ya namanya kan kalau itu kan biologis kan, namanya orang makan, tidur ya pasti kan jadi badannya tandanya kan ini sehat. Oke, aman, jago. Iyalah. Nggak kepancing. Nah, terus kepancing apa nih? Lu jangan ngomong mancing sama gua nih, ntar lu gua ajak ke empang gitu. Enggak, maksudnya gua gendut nih, masa polisi gendut? Enggak kan ya? Emang lu polisi? Enggak, bukan. Lah kok gini lu masa polisi? Ya gua gendut, jadi berarti gua nggak bisa. Bukan, lu bukan polisi. Nah, masa gua gendut gitu? Oh, iya gitu. Jangan polisi dong. Oke, terus tuh Bu Guru tuh datang lagi tuh. Halo Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sok mangga. Makin banyak dan bukti ke sekolah ada nih tempat yang tidak baik. Terus? Iya, belum kelar kan angkatan. Berarti terus lanjut kemana lu? Jadi kerja langsung apa ngapain? Udah nggak usah ngeliatin Bu Guru. Bukan, ngeliatin Bu Guru aja loh. Itu Bu Guru biarin aja. Bukan. Bukan itu. Gua habis itu, gua berpikir bagaimana caranya gua jadi pengangguran tapi yang keren. Pengangguran iya kan, gua udah jelas nggak kerja, nggak kuliah, nggak gitu. Terus apa namanya, kerja aja, ngelamar aja di kantor misalnya jadi OB apa jadi apa gitu kan, apa jadi ya namanya fresh graduate nih nanti lulus SMA kan,
bisalah bantu jadi asisten apa junior gitu kan. Ya sebenarnya tanda kutip padahal tugasnya disuruh-suruh fotokopi gitu. Bukan nggak mau, gue juga kayak gitu. Sekali lagi gue nggak mau disuruh-suruh orang. Oke. Gue nggak mau aja di bawah pressure, di bawah tekanan lo harus begini, harus tuh gue nggak mau tuh. Oke. Jadi lo sekarang mau ngapain, Mut? Ya apa yang mau gue lakukan aja sekarang gitu. Oke. Kayak gitu. Kalau ada suatu keharusan gini-gini, biarpun dikasih duit ya, waktu itu gue nggak ngerti duit, sekarang juga tetap nggak ngerti duit sih gue. Iya. Kayaknya duit bukan nomor satu buat lo. Iya, kalau cuman makan kan, gue kalau cuman makan ya jelek-jelek. Ibu gue selalu masak nasi gitu kan, ada tempe goreng sama garam, cabe, gue bisa ngulek sambel, kan cukup gitu. Itu kode mau tahu maksudnya? Mau. boleh Bawa juga tolong sih. ambil, Wak. Boleh tuh, gue belum. Tahu. Bukan jelas. Tahu. Biar inframe yang cakepan masuk. Ini soal itu udah cakep, ini gelasnya begini loh. Nah, Gila nih gelas. Lu nggak ada yang lebih cakep coba lagi Wawa gelas. madepin ke kamera tuh biar kelihatan ada wanita cantik di sini. Ini apa, Dek? Makasih, Wawa. Ci- Tahu nih dari tahu ciu nih guys. Jadi kali ini kita disupport sama ini sendiri. endorse nih. Nggak beli sendiri. Endorse dong. Endorse. Besok hubungin ya ini. Nih. Dekat sini tahu ciu nih. Iya tuh. Mana sih? Oh, ini itu. nih. Nah, Tuh, tahu cihuni. Tag nanti. Tag. Oh, tahu ciuni. Coba ASMR coba gimana? Udah 26 menit aja nih, jatah kita berapa? Sejam. Oh jam. Yaudah terus apalagi? Isi koin boleh habis itu, habis sejam boleh isi koin. Untuk mempersingkat waktu. Iya, udah menyita gimana waktu gua lo? Gua turun tidur di rumah enak-enakan kan, mau hujan lagi, suruh sini. Ya udah. Kan udah gua kasih tahu. Tempe mau tempe. Oh iya. Yuk. Ya, terus lo lulus. Nggak mau disuruh-suruh orang. Terus akhirnya ngapain? Apa jadi gembel? Ya. Apa lo jadi preman, tukang Enggak. palak? Enggak lah. Terus Beli tukang palak gimana? Lu malak orang badan segede gini. lah, kalau punya ilmu mah. Gue lapar beneran. Gue kira gimmick. Gue naik kereta ke Cikini. Cikini gondang dia. Cikini, gue turun Cikini. Katanya di situ gue ke tim. Nggak gue lihat-lihat aja di tim situ. Masih buka pendaftaran. Gue lihat duit gue nih. Masih ada, gue beli formulirnya. Gue mau beli formulirnya, gue masuk ke ini. Mana? Fakultas Seni Pertunjukan. Fakultas Seni Pertunjukan. Apa Mas, itu? kalau mau daftar musik di mana nih? Saya mau jadi musisi nih. Saya jago main gitar, gue bilang gitu. Oh, situ mas katanya. Situ dek. Makasih. Gue tanya, gimana caranya? Mau masuk ke sini, sekolah di sini gitu kan? Terus dikasih tuh gue partitur tuh not balok. Oke. Ya, gue nggak bisa. Iya. Gue bilang ya kan. Lu kan nggak Oh, saya mempelajari kira itu ya? begini pelajarannya saya kira yang kayak Jimi Hendrix tuh, kayak Keith Richards gitu kan. Oh bukan deh, kalau di sini konvensional, ini musik klasik gini. Ya udah, nggak cocok berarti nih gue nih. Waduh. Udah gue keluar dari gedung itu kan, gue lihat lagi sebelahnya tulisannya Fakultas Seni Rupa. Wah, apa nih Fakultas Seni Rupa nih? Oke. Tadi lu udah nyebut itu belum sih? Apa? Itu institut atau apa udah belum? IKJ. Oh, IKJ. Teman-teman sini mungkin ada yang nggak tahu IKJ itu Institut apa. Kesenian Jakarta. Tuh, Institut Ya. Kesenian Jakarta. Adanya di Jalan Cikini Raya nomor 73, ada namanya Taman Ismail Marzuki, sebelah kiri masuk, set jalan kaki, nah itu ntar ada portal, ada Institut Kesenian Jakarta. Oke, itu lulusannya banyak seniman ya? Ya udah pasti jadi seniman, Iya. namanya juga Institut Kesenian. Masa lulus dari Institut Kesenian jadi maksudnya sekarang mendalami pertanian boleh juga, ada temen gue. Ada temen gue di ini Garut. Jadi petani dia. Tapi petaninya yang nge-art gitu. Widih. Itu pohonnya di pelintir-pelintir gitu, bikin bonsai-bonsaian. Iya, tapi dia Keren juga dia ya. keren. Oke. Terus lo masuk seni rupa. Masuk kan gua terus ke situ gue tanya, kalau ini jurusannya apa aja? Kasih tahu A B C D. Oh itu deh, gue bilang. Terus? Untuk masuk untuk bisa diterima di sini, gambarnya harus kayak gimana? Gue bilang. Gue bisa gambar. Nasi guys, nasi biar kenyang guys. Gue bisa gambar, tapi gambar gue juga nggak yang hebat-hebat amat gitu.
biasa-biasa aja. Emang tahu cihuni tuh enak banget guys. Orang podcast dia makan. Apalagi lagi Tahu lapar. cihuni. Mana kamera 1.0 di sini nih? Dapat nggak fokus nih? Tahu cihuni. Ya, terus. Ya udah terus gue lihat oh gambarnya begini doang ternyata. Kata gua doang gitu kan. Karena gue merasa gue biasa-biasa aja gitu kan. Gue demo deh tuh, gue demo. Sret. Kalau gambar kayak gini bagus nggak mas? Bisa nggak? Oh Bisa langsung ini. tuh lu lagi nanya-nanya Oh, dulu. gue nanya langsung dulu, disuruh tapi kan gambar. gue demo dulu. Oke. Gue demo dulu. Kayak waktu pas gue tadi ke musik, gue demo dulu nih. Ini ada gitar nih, coba gue mainin gitar nih. Oh kalau di sini main gitarnya nggak yang model begitu kata dia. Oh beda. Oh lu belum jadi mahasiswanya Belum, aja udah gua- langsung. Gue demoin. Gue maksud gue bisa. Gak gini. Jangan sampai gue udah beli formulirnya 150.000, ya kan? Terus gue ikut ujian ternyata gue nggak masuk kriteria, buang-buang duit, gue buang-buang waktu, Iya juga, ngapain gitu kan? Oke. Akhirnya coba gue demoin dulu tuh di kertas, set. Oh ini bagus ini katanya, ini bagus nih kamu tinggal ini. Jadi bukan masalah bagus jelek, mas, pak, ini bisa nggak diterima kalau yang model begini? Kalau menurut saya sih bisa. Nah untuk lebih jelasnya lagi, tapi kamu tetap harus ikut ujian. Oke deh, saya ikut. Gimana caranya? Beli tuh formulir di situ, gue beli formulir tuh. Ini gue lihat. Harga berapa? 150.000 kalau nggak salah Oke. saat itu gue lihat. Wih, gue bilang pas bener nih duit gue nih. Pas ya. Ya kan, balik naik kereta kan. Waktu itu kan naik kereta bisa nggak bayar. Iya, di atas Aman. lo ya? Iya, nyampe stasiun. Iya, nyampe stasiun udah aman gue kalau udah di stasiun ya kan. Anak-anak aja, lo anterin gue dulu gue pulang ya kan. Gitu, entah sampai rumah gue comotin rokok bapak gue, set 5 batang gue kasih udah beres. Oke. Udah begitu. Udah. Apa lagi? Udah gue ikut ujian. Ikut ujian. Ujiannya apa? Sesuai harapan. Ujiannya gambar, dikasih tema. Oh enggak pertanyaan pilihan ganda gitu. Enggak. Wih, Enggak. keren berarti ya, sesuai ya. Sama bahasa Inggris. Oh, kok kenapa bahasa Inggris? Ya mungkin ya harus international lah, international. Anak-anak sekarang kayaknya nggak ada yang peduli bahasa Inggris, pada Udah, nggak bisa. Kalau anak-anak sekarang mah udah nonton TV udah bisa bahasa Inggris semua. Kalau Kagak zaman- bisa. Hah? Kagak bisa. Coba lo ngomong Inggris. Ya gue juga nggak bisa sebenarnya bahasa Inggris. Udah gue ikut ujian, nama gue ada di papan pengumuman. Minggu depannya gue balik lagi. Nama gue ada papan pengumuman. Gede. Iya pokoknya di kertas gitu lah di print. Oh, yang nama-nama diterima. Nah, yang namanya diterima. Oh, ditulis di situ. Harus effort juga ya? Nggak dikirimin gitu surat nih, kamu diterima. Terus gue ke kantornya itu lagi, ke adminnya lagi. Ini saya diterima, suratnya bisa saya bawa pulang sekarang nggak? Oh, kayak bisa dicari. Kalau nggak bisa nanti dikirim lewat pos kalau gue nggak salah inget gitu ya. Udah gue bawa pulang, santai gue. Udah nungguin ibu gue pulang, bapak gue pulang. Ini udah gue selipin di buffet tuh. Oke. Kan? Kalau ibu gue ngeliat, "Ini surat dari mana nih?" Set. Institut Kesenian Jakarta. Buka. Dia ngeliat sama anak ke situ. Loh, ini kapan kamu daftarnya? Kemarin. Oh, karena ini teman-teman kita udah pada mau kuliah semua tuh, udah diterima di sana di sini, tinggal nunggu kapan masuk aja kan. Terus kata ibu gua, ya udah deh, emang dia pengen next sini kali gitu. Oh, nggak ngasih perlawanan tuh. Udah enggak, daripada anak yang nggak kuliah, ya udah. Udah kamu tanggung jawab deh. Gue bilang, udah gue di sekolah ini sama ibu gua. Tadi mah ibu gua kalau ini kamu kalau bisa IPA tuh kamu bisa jadi insinyur, tahu nggak? Bisa jadi ini gitu. Terus? Ya gue males ngitung-ngitung begitu. Oke. Ini cerita di Mampu kuliah gua, mah cuman- tipis-tipis aja nih. Kalau ceritain kuliah pasti banyak banget ya. Banyak. Lu berapa tahun, Dol? Emut? 6,5 tahun, 13 semester. Wih. Itu rata-rata 2 anak semester IKJ cuti dulu gue ribut sama dosen gua. gara-gara. Pokoknya nggak cocok aja. Akhirnya terus udahlah, Terus belajarnya gue apa? istirahat dulu. Belajarnya apa? Ya banyak. Masa mata kuliahnya? Iya. Banyak. Yang paling lo suka sama yang nggak suka? Nggak ada yang nggak suka ternyata. Ih, serius tuh. Gitu. Jadi menarik semua buat lo tuh. Menarik semua. Ternyata nggak cuman harus belajar gambar gitu, belajar filsafat juga. Oh, ada belajar filsafatnya juga. Ada. Teorinya banyak sekali ya. Filsafatnya untuk apa misalnya? Sejarah seni rupa timur, sejarah seni rupa barat, kayak gitu-gitu. Oke, mendalam banget ya berarti ya. Jadi ya gini ternyata ini tuh institut, ini institut bukan sanggar.
Nah, lo tahu nggak tuh bedanya? Kalau sanggar lo cuman diajarin skill aja. Kalau di institut tuh udah nggak diajarin skill, itu lo cari sendiri di luar. Oh, Gitu. oke. Nah, namanya akademi itu kan dia akan mencetak orang-orang kaum intelektual, kaum akademis ya itu. Jadi ya itu harus kuat di bacaan, di referensi, gitu ya kan, baca. Terus apa? Gue juga bukan tukang baca sih. Gue juga lulus mungkin mata kuliah itu nilai pas-pas aja. Tapi kalau Ada pas filsafat, lagi estetika, segala macam. kelas lebih banyak ngomong dosennya atau disuruh praktek misalnya? Ya, kalau nih mata kayak kuliah- ini nih tuh kaktus digituin tuh. Dia ngasih sampel gitu nggak? Nih, gua ada karya seni kita bedah atau gimana? Kalau prosesnya? mata kuliah yang praktek, wayahnya praktek. Kalau mata kuliah yang nggak praktek. Ya kalau mata kuliah yang teori, dia bercerita, terus kasih slide foto, ini di Mesir, ini di komplek pemakaman Giza, ini Sphinx, ini piramid, ini tahun segini, ini dia bercerita aja terus. Kalau ini dulu kita dengerin aja. Ada yang malah main kartu gitu? Oh, nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Masa sih? Iya, soal itu lebih menarik daripada main kartu. Mau main kartu ntar aja di stasiun, pulangnya main kartu. Gue kira rebel malah nyimak gitu ya? Iya, kalau yang nggak nyimak ya. Kalau gue abis malamnya kebanyakan seneng gitu, masih pusing ya kadang-kadang gue tidur. Oke. Yang penting absen kan gitu. Oke. Ya, sama aja. Dosennya bentukannya ajaib-ajaib kah atau? Ya normal aja sih, biasa aja. Normal aja malah? Kan dosennya juga nggak harus selalu dari situ juga, nggak harus lulusan situ. Anak-anaknya, murid-muridnya, mahasiswanya yang ajaib. Ada dosen seni rupa, dosen mata kuliah yang teknis, di situ ngajar teknis, tapi di UI dia ngajar teori. Gitu. Nggak tahu di UI dia mata pelajarannya, mata kuliahnya apa. Oke. Gitu. Ada yang begitu. Lulus berapa tadi tuh? Lulus 13 semester tadi. 13 semester tuh lulus juga tuh akhirnya. Setengah. Oh. Kenapa lulus? Nah, waktu itu gue udah patah semangat juga, bukan patah semangat sih. Udahlah timbang begini doang gitu loh, ya kan. Nah, terus ada guru spiritual gue. Guru Tisu lo nyari tisu. Iya, tisu. Guru spiritual gue ngomong begini. Lo katanya masuk sini dulu susah payah. Katanya lo dulu ribut sama orang tua. Enggak, gue mau gini ini biar Kebalik ini. ini bulu kucing atau bulu anjing ya? Ini apa sih? Ya lo. Bulu kucing atau bulu anjing? Enggak. Nah, lo katanya dulu masuk sini susah payah perjuangannya. Kelas terus sama orang tua. Orang tua maunya begini. Siapa sih orang tua yang bolehin anaknya sekolah seni? Kan gitu. Ya, nah, sekarang kalau lo nggak lulus tuh ini lo apa? Alasan lo kenapa lo nggak lo mau drop out di tengah jalan gitu? Lempar esrot. Thank you. Terus gue pikir-pikir ya kan. Terus dia bilang, lo itu kalau lulus jelek-jelek, andai kata besok lo nggak bekerja, lo nggak berhasil menjual karya seni lo, terus lo cuman misalnya lo terus lo jadi tukang ojek gitu, katakanlah lah, ya kan lo anak motor nih, lo kan kalau ngojek sih lo merem lah, ya kan? Sini. Ya di mana deh? Nah. Ya, terus ya udah deh, itu jelek-jelek begitu, lo tidak akan pernah merasa gagal karena lo sudah menyelesaikan apa yang pernah lo mulai katanya. Gue pikir, yaudah deh gue bilang. Itu kata dosen tuh. Bukan dosen sih, pembimbing dia nggak pernah jadi dosen di situ. Yaudah deh, ada deh guru gue juga, seniman juga. Nah, temen-temennya dosen-dosen gue juga. Iya. Gitu. Oh gitu ya, gue manggilnya abang-abangan sama iya, abang-abangan. Gue manggilnya Babe kan. Oh begitu ya Be? Iya. Pokoknya lu jangan nggak lulus gitu. Sayang tuh, yaudah deh. Berapa sih kuliahnya mata itu belajar apa? Bayarnya? Gue nggak tahu kalau bayar dulu, pokoknya ibu gue yang bayar aja. Lah kan lo yang kuliah aja. Kesono. Lo yang kesono, mahal dah pasti ya. Waktu itu gue kalau nggak salah inget uang masuknya. Uang masuknya 10 juta nggak salah. Masuk 10 juta, mungkin sekarang kayak 20 jutaan gitu deh ya. Ya kali lah ekivalen ya. Terus? Ya udah. Itu semesteran? Semesteran. Jadi semesteran itu bapak gue yang bayar.
Karena kalau duitnya dikasih gua, bukan gua pakai, gak gua bayar, suka gua lupa. Gua taruh di buku, di selipan, tahu-tahu pas mau ujian tengah semester UTS belum bayar nih, nggak ada namanya. Wah, gua bilang iya gua lupa. Gua bayar, tapi udah daripada ribet-ribet yang urusan duit-duit gitu, gua mah nggak ngerti gua duit-duit begitu. Pokoknya gua mau naik kereta, duit ada. Kisaran berapa nih biar anak-anak PKL tahu kalau sekolah seni itu nggak murah? Pasti nggak murah lah. Berapa ya kira-kira ya? Goceng nyampe 5 juta. Tunggu, 3,5 sampai 4,5 Saat itu aja udah 3,5 itu tuh, tapi 2002 tergantung SKS yang diambil tuh. Kira-kira Iya begitu. sekarang mah kayak 10 jutaan deh. Ya kali lah ya, kurang lebih lah. Iyalah. Ya kurang lebih begitu. Mahal berarti itu ya. Mahal deh, mahal. Oke, terus dikasih nasihat itu tuh sama abang. Lu dikasih nasihat itu kan, terus ya udah gue selesai. Ya udah, terus ya udahlah gue. Ya udah, ayo dah, gue bilang. Pada saat itu gue lagi cuti dan lagi berpikir, gue cuti aja gue bayar 750.000 tuh. Cuti aja harus bayar. Iya, itu biaya kuliah gue tuh 750.000. Iya, kata ibu gue, kamu kalau mau cuti, gue nggak mau bayarin, nggak mau tahu. 750.000 kan, soalnya cari duit sendiri, bayar. Ya udah, gue waktu itu udah ngajar juga kan. Oh ngajar? Ngajar di mana? Hah? Ngajar di mana? Ngajar di sekolah, ada di sekolah SMA. Ngajar apaan? Ngajar seni lukis, menggambar. Jadi udah cari duit tuh. Gue nggak nyari duit. Terus nyari apa? Lu makanya tuh suka salah tuh, ntar kita bahas. Sekarang aja. Antara cari duit, udah keburu maghrib ntar. Nah, antara cari duit sama kerja lo apa? Beda kerja, beda cari duit. Kalau mau gue ceritain gimana cara gue cari duit, ntar nangis lo orang yang ada, ibu gue denger. Ya kan? Gue masuk ke itu tuh lapak, apa namanya? Lapak besi tuh. Lapak besi, rongsokan. Gue lihat set, korek-korek pakai tongkat. Wih, ada barang apaan nih? Gue bilang, gue congkel. Berapa nih? 15.000. Gue hitung ada 10, gue ambil. Ya kan? Udah, gue sampai rumah, gue bawa pulang, gue masukin karung, gue cuci, gue foto, gue share di grup. Gue jual sebiji 200.000. Emang apaan itu? Ya, macam-macam. Gue pernah nemu helm tentara, gue pernah nemu velg apa, gue pernah nemu sepeda yang aneh. Oh, jadi banyak harta tuh di. Iya. Udah tahu tuh gue. Beli tokai, jual emas. Gitu. Wih, keren juga loh. Iya. Senengnya begitu. Terus itu kerjanya salah kerjanya ngajar. Kerja gue ngajar kan. Ngajar gambar. Ngajar gambar. Gambar apa? Ya nggak melukis. Iya, melukisnya gayanya apa waktu itu? Gue nggak nentuin gayanya apa, gue lihat dulu potensi mereka apa gitu. Kalau lu lihat per anak. Kalau potensinya di situ, gue geber di situ. Nggak ada kurikulum gitu. Anak hari ini. Enggak, gue bikin silabus sendiri. Tapi pada prakteknya silabus itu juga nggak berlaku juga. Paling misalkan semester 1 charcoal on paper. Oh, sekarang charcoal on paper, watercolor on paper. Udah bagi dua tuh. Yang penting mereka tahu tekniknya, kalau maksudnya tahu cara makainya. Cara makainya aja. Kalau hasil jadinya gambarnya, skillnya mereka akan usaha sendiri kok. Dan anak-anak itu jauh lebih hebat-hebat bahkan daripada gue. Gue tahu nih ada yang bisa gambar foto bagus banget, gue suruh gambar foto. Ini nggak bisa gambar foto tapi dia emosinya meledak-ledak nih, kayak gue juga nih anak nih ya kan. Kamu minta beliin catnya sama bapaknya besok yang segede-gede gini ya. Oh iya kak gitu kan. Besok bawa situ, udah kamu duduk situ, terus gue stylein. Nih namanya pelukis Avandi nih. Oh iya, wah, jadinya bagus juga. Jadi gue nggak patokin dia harus bisa gambar apa. Jadi lu nggak ngajarin monyet berenang ya? Monyet ya manjat. Iya, monyet ya manjat, bebek ya berenang. Jangan kayak si Cipir tadi, gue kesini naik motor kan, udah tahu gue naik motor gede kelas berapa gue bisa naik motor? Kelas 2 SD. Kelas 2 SD gue udah bisa naik motor, sama motor bebek, ya kan? Kata Cipir gini, lo kebanyakan pakai gigi 4 lo, gue bilang. Terus gue gini jawab ya, suka-suka gue Pir, gue yang nyetir, gue bilang ya kan. Tawa lo. Terus apa lagi? Lo? Iya tadi habis ngajarin, habis kerja. Udah tuh, terus karena gue kerja, terus gue bayar cuti gue, terus balik lagi ya. Kuliah. Cuti gue bayar 750.000 kali 2 semester tuh. Terus setahun, jadi gue 13 semester itu 6,5 tahun itu sebenarnya gue cuma 5,5 tahun. Karena cuti. Karena cuti yang 1 tahun dan yang apa? Yang semester yang terbuang itu 1 semester gue cuman ngikut 2 mata kuliah. Mata kuliah karena aja, semester kemarin nggak lulus.
Oh, ngulang. Ngulang, jadi sia-sia banget tuh. Ya di situ waktu-waktu gitu kan, kalau kuliah di tempat gue itu dulu, nggak tahu kalau sekarang ya, banyak nongkrong, banyak main, main aja gitu, nongkrong. Kuliah kan cuma sejam 2 jam, Ya, terus kurang itu lebih. ngapain? Pulang, ngapain juga gitu. Iya. Nongkrong di Mungkin mall orang nggak kayak mungkin. lo pulang mah. Nggak, nih nongkrong di mall juga nggak mungkin. Satu, duit nggak punya, dua, nggak pantas celananya sobek-sobek, ya kan? Udah. Gondrong waktu itu, rambut gondrong. Oh, pantat serambut. Oke, Pantat serambut. Ini gue baru potong nih. Lo makanya kemarin kalau lo bilang lo booking dulu, gue nggak potong dulu. Gitu. Ya, Biar. terus Sini ngapain gitar gue? ya lu sini. Ya udah, gue kan gitar Ya, hobi terus. aja, ini hobi, semua jadi hobi aja. Terus Ya udah, terus apa lagi yang? ya lulus kuliah akhirnya kan ya, setelah dikasih tahu sama abang-abangan. Wih, bahasa. Udah lo diem Terus, aja, udah lo ngobrol aja. apa namanya? Ngasih ngajar. Sekarang gue masih tetap gue sekarang ajar. Enggak, no, yang awal-awal dulu. Hah? Awal-awal dulu. Itu kan lu belajarnya kan ini seni rupa ya, Mut ya. Terus kalau gue juga udah lama gak ketemu lu, ternyata lu juga ngeband ya, nggak ngeband. Kalau dulu kan band lu apa tuh namanya? Tahu, Bintang. lupa gue itu. Rock Bintang, gue masih Udah. inget tuh, gue pernah Nggak, Rock Bintang pernah nungguin tuh. nih lo, gue ke Nggak, IKJ, Rock Bintang. kapan manggungnya, subuh baru manggung. Rock Bintang. Orang aja nih baru manggung. Orang aja udah manggung ya. Iya. Terus akhirnya, kok gue setahu gue lo tuh buat usaha welder itu. Kan lo nggak kuliah ngelas. Jadi, gua kan media gua Berkarya, seni, enggak, gua media transportasi gua kan motor. Motor gua kan motor busuk. Bapak gua juga kan nggak bisa beliin gua motor yang bagus-bagus. Terus? Terus nyari duit bagaimana gitu. Dulu bisa ngajar aja tuh udah senang banget gitu. Ya terbatas lah, serba terbatas. Tapi beberapa temen yang hebat-hebat ya sukses, dia bisa beli mobil sendiri gitu. Nah, gua belum mampu. Dulu motor tua harganya masih murah. BSA tuh harganya tuh 7 juta. BSA tuh merek apa tuh? BSA itu bisa sampai hancur, nggak bohong. Birmingham Small Arm. Birmingham. Iya, buatan motor Inggris. Inggris deh tuh Iya. ya. Oke. Lalu kalau pernah ke Siantar tuh, ke Medan, nah becanya tuh bentornya zaman sih, sekarang udah ganti sih. Tapi masih ada juga 1-2. Ini bunyi. Oh, bunyinya gitu. Karakternya Iya, keren. pokoknya ngebangunin orang sahur deh. Terus? Standarnya patah melulu. Ya. Ke tukang las, 15.000, 15.000, dan mati gua. Tiap kali lu 15.000. Cobain gua. Bisa. Gua ngelas sendiri. Punya siapa alatnya? Ya gua minjem aja waktu itu ke bengkel. Nggak lama-lama udah gua beli aja dah. Gitu. Padahal lu belajarnya seni rupa ya? Jadi ngelas itu, welding itu, sama dengan menulis. Kalau tulisan tangan lo indah, las-lasan lo bagus. Ngaruhnya? Itu pakai feeling. Karena ini ya? Nah, itu gini nih, kalau las itu nih besi sama besi, 2 jadi 1, ya. Ini ada filler rodnya nih, kawatnya, nah, gitu kan. Yang kayak kita nyolder. Ya, itu nyolder juga ngelas. Namanya itu juga welding juga termasuk. Solder itu, welding itu. Besi sama besi, begitu ketemu, dilelehin, itu kalau timingnya nggak pas, lu bolong. Gitu. Tapi kalau lu udah jago, dengan tingkat ketebalan tertentu, besi plat 1,2 mili, plat 2 mili, 3 mili, 5 mili, 10 mili, itu perlakuannya beda. Kalau itu pakai feeling, dia kawatnya bukan ditempelin, kalau ditempelin dia cep, mati. Harus diangkat dikit. Tapi diangkat juga nggak boleh terlalu, wah sepersekian deh. Itu ada rasanya di tangan tuh. Ceret, oh begini gitu. Itu kayak apa ya? Kayak cairan meleleh aja gitu, rasanya juga kita gini-gini ini. Itu bisa kita tarik gitu, bisa kita congkel lelehan-lelehannya itu. Ya kita kalau pakai welding emas gitu, pakai kacamata itu kelihatan tuh kayak gambar nih, gue bilang. Kayak gambar, sabar, timing harus pas, tahan napas, posisi tangan harus bener gitu. Gue nggak ada yang ngajarin, gue ngelas, tahu bisa sendiri. Karena lu terbiasa ngegambar. Enggak, karena gue biasa pakai perasaan, apa juga pakai perasaan. Dan seniman sama apa pakai perasaan. Iya, Gitu. bener. Pakai hati ya. Iya, main musik, nadanya segini, main gitar, main piano, nyanyi, terus gambar kan.
diarsir-arsir, tebel tipis itu pakai perasaan. Udah biasa pakai perasaan. Pakai BSA itu juga pakai perasaan. Kelihatannya jauh besi-besi, karat-karat gitu, nggak bisa pakainya sembarangan, mau rontok. Gua mah kalau mau dipinjam sama orang mah, dulu temen-temen gua, "Woi, cobain, oh, kakak, jangan, pasti gitu." Kalau rontok, gue yang repot sendiri. Spare partnya beli di mana? Sekalinya ada yang jual copotan mahal, ke tukang bubut bikin juga lama, nggak mampu, belum resiko gagalnya. Jadi perasaan gitu. Koplingnya begitu. Kadang-kadang kopling ditarik tapi motornya masih jalan. Nah. Rem diinjek Senin berhenti Kemis. Kapan harus ngerem, kapan harus nggak ngerem, kapan kalau udah keponggok jedotin aja gitu loh. Iya, makanya gue agak sebel tadi tuh sama si Cipir tuh. Iya. Buat lu kalau kebanyakan pakai gigi 4 gue bilang udah dulu diem aja, gue yang getir, piring. Tawa dia. Ya udah nggak apa-apa. Terus lanjut apa lagi? Iya, belajarnya Gitu. ngelas. Ngelas gue jadi. Sampai buka bengkel. Nah, waktu itu akhirnya gini, wah nih udah deh. Potensi juga nih gue bisa cari duit di sini gitu. Gue agak nggak mau tuh karya gue, lukisan gue dibeli murah-murah tuh, gue nggak mau. Gitu. Waktu itu dia nggak ngirim duit. Enggak, maksud gue gambar nih, gue punya karya nih. Kalau udah punya karya, terus kalau gue nggak punya duit, ya bukan gue nggak mikirin duit, tapi kan apa-apa pakai duit. Iya. Nah, ketika gue gue beli deh 2 juta gitu. Gue harus tawarin ke orang nih, beli lukisan gue 2 juta, gue nggak punya duit tuh, jangan. Gue kayaknya kayak gitu tuh jangan deh. Gitu dibiarin aja. Kalau orang nggak mau harga yang pantas bagi gue, karena gue yang bikin, kira-kira juga nggak gitu, nggak gue jual terlalu mahal juga, gue ini siapa kan gitu. Yeah. Ya kan, udah gue tanda kutip gue ngedangdut aja deh gitu. Kalau gue bikin pagar, bikin kanopi kan kerjaan dangdut nih. Kerjaan dangdut tuh sebentar selesai dapat duit. Nah, yang penting kelihatan rapi. Nah, gitu. Ternyata gue ngerjain itu, balik lagi gue lagi nih. Ini kalau kayak begini nih cepet rontok nih, cepet keropos. Jadi lasannya gue tebelin lagi gitu kan, gue rapi-rapiin. Padahal juga nggak dinilai juga sama orang. Tadinya lo mau asal jadi gitu maksudnya. Gue pikir cet gitu, tapi hati kecil, hati nurani nggak bisa. Gitu, nggak bisa nih. Janganlah, kasihan nanti gitu. Gue selalu gitu, gue kasihan nanti tiba-tiba tahun depan atau apa gitu nempel, rubuh mah enggak, tapi tahun depan nanti dia anaknya lagi baru mau masukin kuliah. Tahu-tahu anaknya kayak gue lagi mintanya enggak, kuliahnya enggak. Bapaknya enggak punya duit, kanopinya jebol gitu, kasihan gue. Okay. Jadi sering kalinya gue kasih bahan juga yang enggak yang murahan. Murah tapi nggak murahan gitu, yang penting budget masuk. Tapi kayak gitu gue hitung-hitung jadi, gue tekor nih kalau kayak begini ya gitu. Ya udah akhirnya si bengkel itu gue sudahi. Ya, gitu. Di RTM itu tuh. Udah jangan bikin industri begini lagi deh. Nggak cocok nih gue, nggak cocok hatinya gitu. Nggak tega gitu. Nggak tega gitu. Yang bahan asal jadi, cuman ntar kenapa nih. Gitu. Tapi secara hitung-hitungan juga jadi kurang. Tapi secara hitung-hitungan juga ya kurang. Gitu. Oke, terus lo ngapain jadinya? Ngapain tuh gimana? Ya abis itu tutup bengkelnya. Ya udah selesai, tapi udah gitu aja. Iya, terus ngapain? Terus ngapain maksudnya gimana ya? Iya, kerjanya apa, kegiatannya ngapain? Oh, kegiatan. Ya kalau kegiatan sekarang ya gue ngajar ya kan. Ngajar di mana? Tadi gue udah ngajar di sekolah itu dari gue masih, kalau gue nggak salah inget sih tahun 2004 tuh gue. Oh, masih sekolah yang sama? Masih sekolah yang sama. Tapi gue sempet gue suruh temen gue gantian deh. Itu gue mau skripsi dulu. Itu saat masa-masa itu tadi, ya kan. Gue kasih temen gue. Setelah itu temen gue ke Amerika. Terus ya udah deh, nggak ada lagi yang ngajar, kosong. Ya udah gue ambil lagi. Oke. Gitu. SMA. SMA berarti SMA. Masih, keren juga ya, masih bisa bertahan deh. Apanya? Iya, maksudnya lo menjaga relasinya itu kan susah dari 2004. Sekarang 2023, 19 tahun. Ya, iya. Iyalah. Ya udah cuman ngajar pulang, absen gitu-gitu doang. Emang gimana? Iya, kalau lo dinilai ya maaf nyentrik dan tidak berkelakuan baik sama sekolahnya mah nggak bakal dipertahanin lah. Iya,
Nggak Bukan tahu ya. berarti nyentrik Orang nggak baik ya, maksud gua lo kan emang nyentrik orangnya nih, tapi bisa masih masuk lah gitu. Tapi kalau lo nya nggak, Ya kan gini sih sebenarnya. ada ini nggak misalnya? gue yang penting kan intinya bertanggung jawab bahwa Nah, murid-murid gue itu punya karya, punya Nah, hasil. itu maksud Setelah gua. itu gue memberikan penilaian terus secara objektif. Ah, Penilaian soal salah gue apa di mana di situ? Iya, Mata makanya. pelajaran namanya humaniora. Ah. Humaniora itu berasal dari kata human, human, menjadikan menjadikan murid menjadi human, ya kan? Ya namanya human, ada benar ada salah, ada baik ada benar, ada jelek ada bagus, gitu. Jadi gue nggak suka juga kalau ngelihat sebagai pengajar, gue nggak suka juga kalau ngelihat murid itu lurus aja gitu. Kalau yang lurus aja iya kak, kamu jangan iya kak aja. Udah kak, mulai sekarang kamu sama saya gue lo aja, nggak usah kamu saya. Maksud gue biar dia agak ini sedikit gitu. Luas gitu Dia ya. luas. Coba kasihan kalau nanti dia keluar dari sekolahan gitu naik kereta, naik busway terus dibohong-bohongin orang gitu. Nah itu tuh juga kayak ya. gitu. Lo nakal dikit ngape gitu ya kan, kalau dulu nakal banyak gak dikit gitu. Nakal dikit supaya itu. Nah itu ini gue tuh passion gue tuh menjadikan murid-murid itu menjadi human seutuhnya human. Jadi lo mindsetnya pokoknya anak itu jangan manut aja gitu ya, takutnya malah dibohong-bohongin. Takutnya malah sama orang jahat saking ya. manutnya jadi gampang diakalin orang gitu. Kasihan juga. Oke. Ini haram jadah motorcycle apaan ya? Oh kaos. Ini. Lo buat sendiri nyablon. Oh, lo juga nyablon kan dulu? Ya nyablon sama temen-temen gak ini. Jadi ini Haram Jadah Motorcycle ini adalah brand. Nama bengkel. Bengkel lo. Orang begini kalau nggak tahu, Haram Jadah gitu kan. Itu kaos lo jangan tulisan begitu dipakai-pakai. Gua ke masjid aja gua pakai. Iya, lo nggak ngerti gitu. Jadi kayak dulu orang lama kita kan motor kan BSA ya, Norton, Harley tua. Itu kan bahannya besi semua. Panas coy. Macet lagi kan. Gebrek. Macet, direm nggak berhenti, keringet udah kayak pantau begitu sampai turun. Macet cing, haram jadah ya gitu bahasanya itu senior kita dulu ya kan. Haram jadah ya gitu. Iya lu pakai motor begituan, lu bukan pakai Astrea Grand aja ya kan. Tahu nih gue lagi pengen make katanya. Kan yang pakai Vario gitu. Bukan pakai dulu belum ada Vario iya. dulu mah. Beat. Belum juga Astrea, belum ada motor matic itu dulu. Supra. Supra ya kan. Terus Ya haram jadah nih gitu bahasanya. Nah itu terus istilah haram jadah itu karena saking panas kan, motornya panas, mogok, gua bikin dongkol hati. Terus orang nggak mau tahu juga, udah tahu motor begitu orang belok main potong aja gitu. Padahal remnya juga nggak pakem. Katanya salah sendiri, kenapa lo remnya nggak pakem? Iya emang salah sendiri. Tapi pakem nggak pakem ya nggak boleh dipotong juga sih yogianya kan begitu. iya. Apalagi ketemunya rem nggak pakem ya udah. Terus ya udah haram jadah gitu. Terus Ini bengkel siapa ya? dia bengkel gua sama adik gua. Jadi adik gua juga main motor. Di mana? Ya pokoknya bengkel lah, bikin bengkel Haram Jadah Motorcycle, kita kasih brand itu. Tapi sebenarnya di luar daripada itu ini adalah singkatan. Harus agak mahal agar jadi berkah. Iya. Haram jadah. Harus agak mahal agar jadi berkah. Karena jasa itu ya gua sih orang yang bekerja dengan jasa itu tadi ya. Coba Dengan nih skill. sekarang kalau Kamila. Nah, Coba singkatan. Kayak lo kreatif nih. Kamila. Haram jadah harus agak mahal agar jadi berkah. Kamila itu Yang bagus dong. Itu yang nama bagus bini ya? gua tuh. nama bini ntar aja deh. Oh, iya. Gampang nanti gue cariin, tenang. Ini, jadi bengkel udah ada Bengkel. posisinya belum? Apa? Lokasinya di mana nih biar teman-teman yang Nggak usah, udah nanti kalau mau itu langsung japri aja. Pokoknya Haram Jadah Motorcycle itu bengkel kita. Oke. Bengkel. Kita sebenarnya tidak menangani motor-motor orang. Terus motor siapa? Motor-motor sendiri. Motor-motor tuh temen-temen deket yang minta tolong. Gitu. Tuh, jadi tuh bengkel buat khusus orang-orang yang kenal aja tuh. Iya sih. Iya. Harus baru agak gua mahal betulin agar motor jadi gua tuh. berkah. Tadi dulu mau bayar mahal nggak? Kalau nggak mau bayar mahal jangan ke gua deh. Mendingan. Gua maunya yang mahal-mahal aja karena kan gua nggak jual apa-apaan selain itu.
Gitu. Buat hidup ya. Buat hidup, buat Nih, biayain orang Mut, tua. Yang gue lihat nih ya, lo sering naruh story atau sering nyampah tuh di grup SMP. Lo taruh tuh lo lagi di mana sama siapa. Kayaknya kok temenan lo bisa orang-orang hebat tuh kayak Chef Juna, kayak Om Indro. Gimana tuh caranya? Iya. Padahal kan lo Perjalanan bisa aja. dibilang Ya lu sekarang, ngelas gitu-gitu. lu sekarang bisa, emang kenapa kalau ngelas? Iya maksudnya kan nggak tampil di TV, lu bukan kru TV atau lu bukan Iya. Kita kan berteman kan sama siapa aja. gimana tuh caranya tuh? Ya jadi dulu nyokap gua pernah pesan, kamu kalau berteman bersaudara sama siapa aja lah, nggak usah lihat status sosial, apa ekonomi dia bagaimana atau apa profesi dia apa. Yang penting orang baik sama kita, kita juga baik sama dia gitu. Jadi ya udah gue temen gue tukang parkir banyak. Pak RT temen gue gitu loh, Pak RW temen gue gitu loh, semua gue anggap temen gitu. Tua muda siapapun gitu, laki perempuan, murid-murid gue itu temen-temen gue juga gitu loh. Oh, lu perlakukan sebagai teman tuh. Iya, kalau profesional di kelas ya dia harus ngikutin order gue, bikin karya, bikin tugas. Ya dia wayahnya bikin tugas bikin, tapi wayahnya kita ngobrol sebagai temen jadi temen gitu. Asik jadi ya. Ya terus apa alasannya supaya kita biar apa maksudnya? Apa alasan kita untuk jadi orang yang nggak asik? Asik-asik aja. Oke. Jadi kuncinya tuh ya udah supaya lu bisa Kuncinya ya respect, saling menghargai, saling menghormati. Gitu. Tahu Tua batasan muda juga ya gitu ada ya. batasan gitu kan, kita nggak langgar itu gitu. Gitu. Hal-hal private yang nggak perlu ditanyain nggak usah, nanti tersinggung gitu kan. Gitu. Jadi walaupun terlihatnya selengean, kayak nggak tahu aturan, sebenarnya lu malah yang Tahu gua tahu aturan, kata siapa ya. gua nggak tahu kan aturan. kelihatannya. Gue tahu aturan jalan itu harus di kiri. Nah. Ya karena kita di Indonesia driving Nah. di sisi kiri kan. Tapi ketika misalnya ini ada boulevard terus kita mau lawan arah sedikit gitu. Sering juga gua. Ya, gue tahu aturan, bukan nggak tahu aturan, tapi suka gua langgar gitu loh. gitu. Kan itu dua hal yang berbeda. Oke. Itu kan dikatain orang, "Tin, nggak tahu aturan." Tahu. Kan sih nggak jawab tahu, tapi gua langgar. Kan boleh dong. Boleh sekali-sekali. Iya, dosa biar gue yang tangguh nggak apa-apa gitu. Tapi ya kuncinya berteman dengan siapa aja. Iya, berteman dengan siapa aja. Harus itu. Bukannya boleh lagi, tapi harus. Nabi aja ya kalau dengar ceramah ya. Ya gue juga suka ikut pengajian online kan, lihat YouTube, lihat apa kan ada ceramah-ceramah dari ulama. Bahwa Nabi nemenin seorang pelacur gitu. Jadi Nabi nemenin seorang pelacur bukan karena Nabi juga mau jadi pelacur, enggak lah. Kenapa nih dia jadi pelacur nih? Terus dia berteman, terus dia lihat, oh kehidupannya begini, oh daerahnya begini, gini gitu. Gimana caranya supaya dia bisa berubah, jangan jadi pelacur gitu. Kamu mau nggak bantuin misalnya? Kamu mau nggak jualan nasi aja yuk, jualan nasi di daerah sini, daerahnya orang kaya. Kalau di situ cuma 15.000, di sini bisa jual 150.000 per pack. Sama-sama nasinya loh, gitu. Tapi ya tentunya kita bedain sedikit. Di situ pakai beras yang 1.500, gitu. kita pakai beras yang 3.500 deh. Tapi kita bisa jual harga 10 kali lipat di daerah orang-orang kaya. Kamu nggak perlu melacur lagi. Kalau kamu melacur, penghasilan kamu katanya besar, di sini kamu bisa dapat yang lebih besar lagi, tapi nggak usah pakai melacur. Mau nggak? Yuk. Oh iya deh, dia berubah. Jadi Bukan terus lantas menjustifikasi nggak, apa dosa kamu apa gitu. ya jadi ada masalah dicari solusinya. Cari solusinya gitu. Ya kayaknya gitu, Nabi itu begitu gitu. Jadi kan gua kalau ditanya sama orang, lu idola lu siapa? Slash dulu ya. Jadi idola lu siapa? Jimi Hendrix. Idola lu siapa? Jackson Pollock, pelukis ya kan gitu. Masa lu nggak mengidolakan Nabi gitu? Oh sebelum itu ada temen gue bilang, masa lu nggak mengidolakan raja-raja di Nusantara? Itu keren-keren loh. Pangeran Jayakarta ini itu nih. Terus gue berpikir, bener juga sih. Yo itu keren juga. Terus lagi
gue idolain Nabi aja sekalian. Kalau gue bilang idol lu siapa? Nabi Muhammad. Selesai udah ya kan. Ya kan gitu. Nggak ada yang bisa bantah. Nggak ada yang bisa bantah, udah selesai. Case close. Ini sebenarnya ngobrol sama lu nggak cukup cuma sejam 2 jam. Nggak cukup sih. Nggak cukup karena teman-teman juga ada yang bisa nangkep, ada yang enggak. Itu butuh diprosesnya tuh beda-beda tiap orang. Iya beda-beda ya. Tapi kan- emang Gus berat apa obrolan? Ya Enggak mungkin lah. buat anak-anak muda mungkin ada beratnya, Mut. Karena kok Iya. ini orang kok bisa ngomong gitu. Padahal kayaknya kelakuannya nggak gitu deh. Mungkin ada yang punya mindset kayak Tapi gitu. kelakuan gue gimana sih? Gue mau tanya sama lu kelakuan gue gimana? Iya, lo terlihat nyentrik, terlihat Itu kan bukan kelakuan, itu kan. selengean. Iya, bukan kelakuan deh. Tampilan. Tampilan. Iya kan, tampilan. Enggak, gue pakai celana bahan tuh, celana Oh, gua. kan. Oh. Bagus kan, Nah, rapi. itu kelakuan kan? Hah? Kelakuan kan begitu kan? Tapi kan gue cocok lah jadi Pak RT lah kalau udah pakai, jadi tinggal atas batik dikit. Bawa map deh. Nah, itu maksudnya anak-anak itu mungkin ada yang belum bisa mencerna. Jadi mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam lagi tentang yang ada topiknya. Kalau tadi kan hanya perkenalan dulu nih, Semut dia seperti itu anaknya, kisahnya dari yang SD terus SMA mau kuliah tapi nggak pengen gondrong, akhirnya dia kuliahnya di seni rupa, dia lulus dengan segala kegilaannya. Tapi buat gue dia ini contoh manusia jujur lah. Jujurnya artinya mengeluarkan apa yang ada di hatinya dia, jadi nggak berpura-pura dia maunya itu ya maunya itu, tapi nggak jahatin orang. Intinya Tapi sih gue gitu. juga suka jahatin orang Tuh, sih. kan lagi gue Alam bawah naikin, sadar dia gua nggak jatohin tahu. sendiri. Bukan. Oke deh guys, kalau begitu gue Faisal Satif, sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Gue udah lapar, anak-anak juga mau pulang. Ciao, bersama siapa nih? Nama lo siapa? Semut. Oh, Semut. Masa nama gue siapa sih? Lu bisa nanya. Dadah.